Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah serta adik-adik yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak yang muliakan, sungguh berbahagia di dalam menjalani kehidupan ini yang tidak akan pernah surut ke belakang, tetapi maju terus sebagai hamba Allah. Pasti akan senantiasa mengalami ujian. Kalau adik-adik dari TK masuk ke SD, saya kira lancar-lancar saja. Dari SD ke SMP harus ujian, SMP ke SMA ujian, SMA ke perguruan tinggi ujian, sepanjang mahasiswa pun ujian terus menerus. Apalagi nanti S2, S3, bahkan sebelum memperoleh gelar doktor itu baru ujian komprehensif, rasanya sudah menghadapi sesuatu yang berat. Bapak Ibu yang sering kita lupa bahwa Allah sudah menyediakan fasilitas yang dalam bentuk substrat biologis untuk berlaku sabar. Sampai-sampai karena ketidaktahuan kita sering melihat di televisi, sabar itu ada batasnya. Nah inilah Bapak Ibu yang membedakan ya pengetahuan yang diraih oleh otak manusia dengan petunjuk Allah. Maka sampai di dalam Al-Mulk ayat 22 dikatakan bahwa afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Jadi Bapak Ibu yang mulia, tubuh manusia itu kalau hanya badan wadahnya saja tidak cukup. Tapi yang lebih penting adalah apa yang di dalam badan wadahnya, batin kita, Bapak Ibu. Bahkan secara ilmu anatomi saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggerakkan lengan, bisa berjalan, bisa kedip-kedip, mau ngantuk, tidak jadi, tegak lagi. Ini sesuatu yang dalam wilayah kesadaran. Tapi pernahkah Bapak Ibu bayangkan yang namanya nafas naik turun, keluar masuk, itu tidak pernah kita pikir. Bahkan tadi Bapak Ibu habis berbuka, itu sistem pencernaan itu bekerja terus. Itu di luar perintah Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang di bawah sadar kita itu sebanyak 90% Bapak Ibu. Yang disadari hanya 1%. Maka Bapak Ibu, waktu kami belajar tubuh manusia itu yang dipelajari itu ya, jantung katak, ya, yang sekarang sulit diperoleh. Dulu gampang sekali cari katak, kemudian kita lumpuhkan, Bapak Ibu, tidak perlu dibius. Selama dia sudah tidak lagi merasa sakit, nyeri, maka kita ambil jantungnya. Nah, jantung ini Bapak Ibu kalau dibiarkan itu larinya kencang.
Ya, kira-kira 120 kali per menit Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu, Tuhan memberikan rem. Ya. Maka Bapak Ibu ketika emosi diminta sabar, ya. Kalau berdiri duduklah. Kalau duduk masih marah, berbalik. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Di dalam tubuh kita ini ada fasilitas yang menjadikan orang itu cool, sabar, tidak mudah emosi, tidak mudah sumbu pendek. Nah ini Bapak Ibu, inilah perlunya kita memahami. Kalau Bapak Ibu paham betul tuh mesin kendaraan bermotor, gitu, apalagi yang di pabrik-pabrik. Tapi apakah Bapak Ibu kenal mesin tubuh itu? Nah, maka Bapak Ibu penting Bapak Ibu memahami bahwa jantung kita, apalagi adik-adik yang masih remaja itu bangun tidur detak jantungnya bisa sampai 130. Ya. Mengapa adik-adik ini gampang sekali disulut? Ya, emosinya. Ya, naik sepeda motor nggak bisa pelan, maunya kencang terus. Padahal sudah ada remnya. Ya. Jadi ketika sudah dekat baru direm. Nah, jadi Bapak Ibu dalam tubuh kita ini ada kabel. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di YouTube itu, namanya wandering nerve. Tetapi yang ke jantung loh ya, wandering nerve atau saraf vagus. Nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu detak jantungnya cepat, ya. Marah, tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Ya. Maka Bapak Ibu di luar negeri sebelum merekam jantung itu terlebih dahulu pasien diminta tarik nafas, direkam jantungnya, berhenti sebentar, direkam lagi, keluarkan nafas, direkam lagi. Ternyata ketika kita menghembuskan nafas itu detak jantungnya lebih pelan. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita menarik nafas, tekanan dada menjadi 0, sehingga darah berbondong-bondong ke jantung. Nah, ketika kita menghembuskan nafas, tapi bukan yang terakhir loh ya. Ketika kita menghembuskan nafas, detak jantungnya pelan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kesabaran itu bisa kita latih. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengatakan sabar itu mudah diucapkan. Prakteknya susah. Karena belum pernah ikut pengajian di Al-Fatihah. Ya, nanti kalau sudah keluar dari masjid ini, sabar semua. Ya. Bapak Ibu, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Jadi siapapun akan diuji dengan rasa takut. Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu kalau sholat sendirian di rumah, begitu takbir Allahu Akbar, jangan-jangan ada yang ikuti ya. Ini bukan sholat menghadap Tuhan, tetapi menghadap hantu namanya. Ya. Maka Bapak Ibu perlu sekali Bapak Ibu yakini Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun Bapak Ibu berada, Allah itu biasa bersama kita. Nah ini loh Bapak Ibu, kenapa kita ini perlu menghayati betul makna ibadah puasa. Jadi walaupun tidak ada yang lihat, kita tetap tidak minum, tidak makan. Ya. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu, berpuasa di negara orang yang mayoritas tidak beragama Islam. Bahkan dalam satu asrama yang berpuasa cuma saya. Ya. Sahur jam 3, buka jam 10 malam. Subhanallah, karena panjang Asyiknya lebih panjang daripada malamnya. Masuk kamar dalam keadaan haus. Ya, Bapak Ibu mengapa bahasa doa kita dhahabat dzama'u, ya, wa batalatin. Mengenai pahala agak direm sedikit karena mungkin banyak loh ya pahala kita ini dikurangi karena hal-hal yang
mengganggu pahala kita itu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kenapa orang yang bertakwa itu harus mengimani pada hal-hal yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, ya. Jadi Bapak Ibu, dunia kedokteran itu sekarang tidak hanya mengandalkan mikroskop, tetapi justru sudah sampai ke biomolekuler. Jadi kalau orang sabar Bapak Ibu, struktur tubuh itu menjadi tertata rapi Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Sejak lahir, Bapak Ibu tolong dicatat surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tanpa Bapak Ibu sadari, kelahiran bayi ini sensitif sekali. Kelahiran bayi ini sudah membawa 3 atribut. Yang pertama, kesehatan. Makanya tadi adik kita mengumumkan nikmat sehat, ya kan? Nah, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Pertama, Bapak Ibu terlahir dengan atribut sehat. Yang kedua adalah growth, pertumbuhan. Nah, yang ketiga inilah Bapak Ibu yang berhubungan dengan kesabaran adalah recuperation atau restoration. Jadi Bapak Ibu, jaringan-jaringan yang rusak akan kembali tumbuh. Seperti kemarin kami sudah menyampaikan, usia sel darah merah hanyalah 120 hari. Jadi setiap 20 hari Bapak Ibu, itu darah yang lewat limpa, ya. Limpa itu dalam bahasa Inggrisnya spleen, itu akan hancur. Diambil saja zat besinya. Subhanallah. Lainnya nanti silakan hancur, nanti besinya disimpan. Ya. Tidak seperti Bapak Ibu kalau menyimpan besi rongsokan, ya. Di kilo berapa harganya. Kalau besinya tubuh manusia disimpan, nanti untuk membuat sel darah merah yang baru. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat keajaiban tubuh itu luar biasa. Ya, biasanya orang itu suka pergi kemana siang melihat keindahan tubuh kita itu indah sekali Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Sel darah putih Pak, itu usianya jadi 3 hari. Ya, nanti ganti lagi Pak. Jadi kita penting sekali menghadapi kehidupan itu dengan sabar. Jangan terburu-buru, ya. Karena apa? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sukanya berkeluh kesah. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24. Innal insana khuliqa halu'a idza masal syarru jazu'an. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, berkeluh kesah kemari. Wa idza masal khairu manu'an. Tetapi kalau punya duit, palingnya enggak main. Bapak Ibu, ya, seakan-akan takut nanti besok tidak dapat lagi. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Tapi sholat bagaimana Bapak Ibu? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ya, jadi sholatnya itu konsisten terus Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu yang muliakan, kondisi jiwa itu akan mempengaruhi kondisi fisik. Ya, ini penting loh. Ya, kalau kita itu tidak sabaran Bapak Ibu, darah ini gampang sekali menggumpal. Bapak Ibu, ya, apalagi ini kita gagal menjadi tuan rumah
Siapa? Adik-adik yang kecil-kecil kok dikomentari. Tidak benar. Tidak ada yang komentar positif. Gitu. Sedih, sudah persiapkan 4 tahun. Wahnya nggak jadi. Loh, apa kita tidak kenal? Fihi khairun insyaallah. Kita tidak kenal asa antakrohu syai'an wa huwa khairun lakum. Bapak Ibu ya, gelo itu sangat berbahaya tuh. Apalagi ibu-ibu itu gampang sekali terkena peroposan Tuhan. Itu pemicunya karena gelo. Ya, karena ibu-ibu kalau di pasar jangan kelamaan tawar-menawar itu. Sampai di rumah itu mestinya masih bisa ditahan. Ini yang menyebabkan keropos Tuhan. Ya, mengapa ada surat Al-Hadid besi? Ma asoba min musibah. Ya. Jadi bencana yang menimpa Fir'aun wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabrah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Dikailan taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin. Jadi bencana yang menimpa di muka bumi maupun yang menimpa diri manusia itu sudah ada catatan. Bapak Ibu, ini ujian loh Bapak Ibu. Ya, likailah tak sawalan mafata supaya kita tidak kecewa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita memperoleh sesuatu yang lepas dari taat kita tidak kecewa, kita memperoleh sesuatu, kita tidak terlalu gembira. Istiqomah Bapak Ibu. Jadi ibarat kita naik Mercedes-Benz Bapak Ibu. Ada gundukannya, tenang. Ada lubang juga, tenang. Yang tidak tenang malah yang punya Pak. Ada beca, awas beca. Ada andong, awas andong. Jadi mana tidak tenang. Saya pernah naik Mercedes-Benz teman saya Pak, dokter. Begitu masuk mobil, itu yang diawasi sepatu saya. Kotor ya? Sepatunya resik orang. Kok malah gak nyaman ya? Padahal diciptakan untuk tenang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah perlunya Bapak Ibu rajin-rajin ya. Mumpung ada YouTube ya. Saya ingin lihat jantung saya kok bisa bekerja bagaimana ya? Subhanallah. Jadi jantung kalau dilihatkan itu kencang sekali, tetapi kalau ada kabel, namanya kabel apa tadi? Kok waktu sudah habis tadi? Cepat sekali. Lihat 2 semester. Ya, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk berlaku sabar, tengoklah tubuh ini sudah disiapkan perangkat untuk bersabar. Karena ketidaktahuannya itulah maka kita tidak mudah sabar. Nah, kalau kita tahu, subhanallah. Kenapa? Allah itu menghendaki mabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira. Bapak Ibu, aneh ya? Diberi ujian kok malah disuruh gembira ya? Itu karena logika manusia. Tetapi kalau cara Allah mandang mabasyiris sabirin. Orang Jogja itu Pak, saya punya pasien kejatuhan batu kapur sampai di UGD. Saya tanya, Mbak, kenapa Mbak? Alami toplek. Untung bukan kepala. Waktu gempa bumi di Bantul Pak, ribuan. Saya visite satu persatu, ini pada putus. Tidak ada yang merintih Pak. Malah saya disuruh duduk minum-minum dulu Pak dokter. Malah yang kena musibah memberi jamuan. Subhanallah. Saya tanya, kenapa Mbak? Lalu tadi alami toplet. Coba Bapak Ibu, pasien saya dari kota itu
mau saya suntik dan judul dulu. Banyak tuh waktu kasus divaksin sampai ngorok, jalannya belum masuk. Subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, as-sabrul jamil, sabar sangat, dan sabar itu sehat. Tidak sabar itu tidak sehat. Maka Bapak Ibu kalau saya di jalan disalib, adik-adik kita masih muda, saya hanya merespon kaulah dan tuhibbuna ajilah wa tadharuna akhir. Mereka coba berburu-buru. Bila kita pikir yang salah.